Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Fa ya ikhwati wa akhwati azinallahu iyyakum ajma'in. Hari ini, sore ini kita akan mempelajari hadis yang ke-6. An Uqbah ibni Amir al-Juhani radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man 'allaqa tamimatan faqad asyraka, rawahu Ahmad. Artinya barang siapa yang menggantungkan pada dirinya, biasanya di leher, tamimatan zimat, boleh juga dikatakan azimah, nah, faqad asyraka, maka dia telah melakukan kesyirikan. Rawahu al-Imam Ahmad. Tamimah itu dari kata-kata tammah, sempurna. Maksud mereka itu untuk kesempurnaan kesembuhan, iya, sebagai kayak seperti obat lah gitu kan. Biasanya kan yang namanya zimat itu bisa dikalungkan. Yang umum itu di Arab itu dikalungkan zimat kepada bayi, orang yang sakit. Tapi akhirnya berkembang sampai ditaruh seperti sabuk, nah, ditaruh di pergelangan tangan. Nah, itu juga disebut at-tamimah. Ini ada sebab kan, mengapa kok meletakkan at-tamimah? Nah, sebabnya apa? Nah, di sini sebab ini ada dua macam. Nah, jadi sebabnya itu ada disebut sababun tabi'iyun qadariyun, itu yang pertama. Yang kedua sababun syar'iyyun. Sababun tabi'i ini yang biasa, memang umum lah, seperti sudah menjadi tabiat yang kita ketahui sehari-hari, tabi'i. Contohnya seperti apa? Seseorang, nah, kalau seumpamanya sakit, dia berobat. Lah sebabnya ini sebab obat kan, untuk kesembuhan. Itu sebabnya obat. Kalau seseorang seumpamanya, maaf, dalam bahasa Madura, rokeh, itu kan karena jatuh atau apa, maka epelet. Nah, epelet ini sebabnya itu sababun tabi'iyun qadariyun, seperti itu. Nah, ada sababun syar'i. Yang syar'i ini ya seperti apa? Doa. Nah, doa itu sababun syar'iyyun, doa itu. Sabab syar'i, berdoa untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Berdoa kepada Allah, itu namanya sababun syar'iyyun. Baik. Kemudian tentang sebab-sebab ini, apakah sebab ini sehingga dikatakan ketika tamimah atau zimat yang dipakai itu sebagai sebab kan ya kan, untuk kesembuhan atau untuk apa, menolak ain, kebanyakan penyakit ain, penyakit mata yang lewat mata yang disebut dengan ainun syirrirah, yang jahat lewat pandangan, sehingga dia harus pakai tamimah atau zimat. Nah, itu ada yang mengatakan yang ini yang tidak dibolehkan apabila dia itu mengatakan bahwasanya sebab ini, memakai tamimah ini adalah akan menyembuhkan atau akan menolak bala. Tamimahnya sendiri, ya ini jelas syirik sudah, syirik akbar sudah. Jelas syirik akbar kalau itu. Zimat ini sebagai penolak bala, dan zimat ini yang bisa menolak bala, tidak ada kaitannya dengan Allah sebenarnya. Dan itu jelas syirik akbar sudah. Naudzubillahi min dzalik. Nah, tetapi kalau zimat itu hanya sebagai perantara saja, salah satu upaya, itu ulama mengatakan itu bisa syirik asghar. Nah, syirik asghar kata ulama. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya kalau ada orang mengatakan sebab itu adalah tergantung nanti kepada Allah, jadi kembalikan kepada Allah, bukan karena tamimahnya sendiri, tapi semuanya Allah yang menentukan, maka itulah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contohnya gini, suatu ketika ada datang seorang sahabat kepada Nabi tentang bercampurnya onta, dengan onta yang sehat dengan onta yang sakit.
Ini dari hadis sabda Nabi alaihissalam, firra minal majdumi firaraka minal asad. Larilah kamu dari orang yang kena penyakit lepra seperti kamu lari dari singa. Itu kan ketika kita menjauh dari orang lepra itu kan suatu sebab supaya kita tidak tertular kan gitu kan. Nah, ada seorang sahabat bertanya, ketika dia itu ontanya yang sehat dikena penyakit dari onta yang sakit, ya onta yang sehat kena yang sakit, tanya ke Rasulullah. Nah, Rasulullah, ini onta dari mana kok bisa sakit? Apakah bukan karena onta yang sakit ini sebetulnya sehat kena tular onta yang sehat yang sakit? Apa jawaban Nabi? Faman a'da al-awwal. Dari mana onta yang pertama itu sakitnya dari mana? Kan tidak ada apa-apa sebelumnya, tiba-tiba sakit. Maksudnya bukan hanya bercampurnya onta dengan yang sakit, yang dengan yang sembuh itu semata-mata itu tidak, bukan. Tapi semuanya tetap ada campur tangan Allah, semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita mungkin ketika menghindari dari saudara kita yang kena penyakit korengan, misalkan, jangan pakai handuk. Bukan karena semata-mata handuk tuh jadi pindah korengnya atau gatalnya, bukan, enggak. Bisa saja berhari-hari bahkan bertahun-tahun bersama, yang satunya kena koreng, yang pakai handuknya enggak kena, enggak apa-apa, semuanya takdir Allah. Iya, itulah makna dari itu. Dan itu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan karena tamimahnya sendiri. Nah, makanya kalau mengatakan tamimah sendiri itu zimat itu sendiri bisa menyembuhkan, itu bisa jadi syirik akbar. Nah, tapi kalaupun dia sebagai wasilah saja, tidak menganggap hanya upaya untuk tidak kena, bukan zimatnya, kan dilarang memang sama oleh agama, oleh syariat untuk memakai zimat. Nah, man allaqa tamimatan faqad asyraka. Hanya nanti ada khilaf antar ulama tentang tamimah ini sendiri, yaitu bagaimana kalau tamimah itu dari ayat-ayat Quran atau di dalamnya ada doa-doa yang ma'thur. Nah, di sana ada beberapa pendapat ulama. Pendapat yang pertama tentang ini, ada yang mengatakan bahwasanya tamimah itu, kalau yang ini ya, sebetulnya sudah saya sampaikan tadi, yang syirik asghar itu ya kan. Terus ada yang bisa syirik akbar. Nah, bagaimana kalau tamimah itu dari Al-Quran? Dari Al-Quran atau dari doa-doa yang maksur dari Nabi SAW. Di sini ada beberapa pendapat ulama. Pendapat yang pertama, ulama yang mengatakan makruh hukumnya, walaupun dari Al-Quran atau dari doa-doa yang maksud dari Nabi. Jadi ditulis di kertas atau ayat Quran, kemudian ditaruh di suatu tempat, kemudian dikalungkan. Ini pendapat diantaranya para sahabat, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah bin Yaman, dan beberapa orang lainnya. Mereka mengatakan makruh hukumnya. Nah, pendapat yang kedua, ini kalau tamimah atau zimat dari Quran. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya hukumnya itu haram. Jadi haram, jangan sama dengan tadi itu. Hukumnya haram. Seperti syirik asghar juga jadi haram juga kan. Nah, apa alasannya? Pertama, keumuman dari nas hadis. Man allaqa tamimatan faqad asyraka. Jadi hukumnya haram. Nah, alasan kedua mereka hujahnya adalah hal itu bisa menyebabkan seseorang terus bisa merembet ke tingkat yang lebih bahaya, yaitu seperti ketika syirik. Naudzubillah min dzalik. Alasan yang ketiga itu akan ada menghinakan, menistakan Al-Quran, imtihan bil Quran. Itu alasan yang kedua, yang ketiga dari ulama yang mengatakan hukumnya haram. Al-Imam Ibrahim An-Nakha'i mengatakan, kanu yakrahuna tamaim kullaha. Beliau itu mengatakan makruh saja. Ibrahim An-Nakha'i itu. Minal Quran wa ghairil Quran, makruh saja. Nah, selama tidak ada kesyirikan selain Al-Quran.
Nah, pendapat yang ketiga, ini pendapat yang ketiga, al-qaulu tsalis al-jawazu. Jadi boleh azimat, nah azimat itu pakai Al-Quran. Nah, dan mereka ada khilaf. Jadi boleh, tapi ada khilaf juga. Boleh memakainya atau menggunakannya setelah ada penyakit atau sebelum ada penyakit. Pendapat yang pertama, boleh menggunakan zimat yang dari Al-Quran, nah, atau dari ayat Al-Quran sebelum atau sesudah datang penyakit. Ini pendapat yang pertama. Nah, di sini disebutkan diantaranya pendapat Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As, pendapat sahabat yang bernama Sa'id ibnu Musayyab, beberapa ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ya, malah diceritakan Imam Ahmad tuh anaknya pernah juga anaknya dipakaikan zimat. Imam Ahmad ada riwayat. Nah, jadi kayaknya ini yang lebih bisa kita amalkan atau kita tidak karena dari Al-Quran ya, dari Al-Quran. Baik. Pendapat yang kedua, tidak boleh dipakai atau digunakan kecuali setelah sakit. Jadi ada sakit baru dipakaikan zimat itu. Ini juga pendapat salah satu pendapat Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad punya dua pendapat. Imam Malik juga berpendapat demikian. Nah, baik. Al-Imam Al-Qasim ibnu Muhammad dari Tabi'i berkata, "Anna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, laisa bitamimatin ma'ulliqa ba'dal bala'i." Bukan termasuk tamimah, jadi boleh saja, bukan termasuk zimat yang dikalungkan setelah terjadinya bala, ada penyakit, ada bahaya, ada penyakit. Itu Al-Imam Al-Qasim ibnu Muhammad mengatakan dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, mereka berhujjah, jadi ini mereka mengatakan boleh, itu keumuman dari istisqa bil Quran, berobat dengan Al-Quran secara umum memang boleh. Bertawassul dengan Al-Quran boleh. Ketika kita sakit, mau bertawassul dengan surat apa saja, dari ayat apa saja, diminta kepada Allah, ya Allah, aku bertawassul kepadamu dengan membaca surat ini, membaca surat apa saja, boleh saja, tidak apa-apa, boleh. Itu keumuman itu boleh. Nah, taib. Makanya dibantah ulama yang mengatakan takut menistakan Al-Quran, ya jangan disembarangkan zimatnya itu. Ditaruh tempat yang layak. Nah, ditaruh tempat yang layak yang sehingga tidak menghinakan Al-Quran. Malah yang mengatakan tidak boleh itu takut menghinakan Al-Quran ketika dipakai anak bayi. Kan ada kadang-kadang bayi diberi kalung yang diberi ayat kursi kadang-kadang kan. Nah, lah itu takut hina ketika masuk ke toilet, menghinakan Al-Quran dan menistakan Al-Quran. Jadi dibantah oleh ulama, ya sudah, lepas ketika mau masuk toilet. Nah, pakai lagi di luar toilet. Itulah tiga pendapat ulama tentang tamimah bil Qur'anil Karim, pakai Al-Quran. Nah, Abu Daud Az-Sistani berkata, saya melihat di anaknya Imam Ahmad bin Hambal, dan dia ketika kecil, Imam Ahmad itu meletakkan pada anaknya itu di lehernya, nah, tamimah, zimat yang terbuat dari kulit. Nah, ini ada dalam kitab Masailul Imam Ahmad karangan Abu Daud As-Sijistani. Nah, kemudian ada juga beberapa riwayat juga dari Imam Ahmad, itu juga beliau itu membolehkan ruqyah juga pakai Al-Quran kan. Ruqyah kan dengan ditiup apa itu kan, Imam Ahmad membolehkan itu semua. Nah, beruqyah. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah, ada beberapa faedah lainnya, diantaranya memakai obat-obatan berupa tempelan yang ditempelkan. Nah, ini sudah kontemporer ya. Untuk pengobatan, maka itu tidak termasuk tamimah, bukan ya.
Karena ada tuh bayi karena panas ditempel kayak koyo, itu bayi ada juga. Atau kita pakai koyo juga, itu bukan tamimah, itu jelas. Sekarang juga ada yang lebih baru lagi seperti biogelas. Biogelas sekarang tanpa berkembang. Ada yang jadikan kalung, ada yang jadikan gelang. Nah, biogelas ada gelasnya memang. Dan itu memang secara ilmiah dari ilmu kedokteran memang mengandung apalah zat-zat apa, magnet dan sebagainya itu. Dan memang ada pengaruhnya, dan itu bukan tamimah yang dilarang. Selama kita mengatakan ini yang akan menyembuhkan, enggak. Sama dengan kita minum obat, ada sabab, ada musabab. Itu juga begituan. Biogelas itu begitu. Biogelas ini terbukti ya, dan saya mencoba sendiri. Biogelas itu yang seperti ini nih, harganya tuh ada yang 2.500.000 dan 2 juta kan, biogelas. Itu kalau ditaruh di air, taruh di air biogelas itu, orang yang punya penyakit dan yang tidak punya penyakit itu akan merasakan rasa air yang berbeda. Jadi dari yang ada di biogelas memang. Saya mengatakan, kamu minum gimana? Tak nyaman. Ada yang merasa agak bau apa gitu kan, perasaannya itu di lidahnya itu tidak enak. Tapi saya sendiri menjawab, enggak ada apa-apa, biasa, seperti minum biasa. Oh, berarti Ustadz normal. Sementara yang lain, ya sudah. Yang lain merasakan tidak enak gitu kan rasanya. Nah, seperti itulah, jenis itu boleh semuanya. Nah, bukan termasuk tamimah yang dilarang, bukan tamimah, bukan zimat. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Mari kita hilangkan dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.